Di dunia keuangan yang makin rumit, umat Muslim berusaha mengelola keuangan mereka sesuai prinsip-prinsip Islam. Ini bukan cuma soal menjalankan ibadah, tapi juga komitmen untuk praktik keuangan yang etis dan bertanggung jawab. Keuangan syariah yang dipandu oleh hukum syariah menawarkan kerangka komprehensif untuk menghadapi tantangan ekonomi modern, sambil menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Video ini membahas seluk-beluk keuangan syariah, termasuk bagaimana kita bisa tahu instrumen dan praktik keuangan mana yang diperbolehkan. Memahami prinsip-prinsip keuangan syariah sangat penting bagi setiap muslim. Ini membantu kita membuat keputusan keuangan yang tepat, yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai etika. Dengan mengikuti pedoman dalam hukum Islam, kita bisa memastikan kegiatan keuangan kita diberkahi dan berkontribusi pada kesejahteraan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Perjalanan ini dimulai dengan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip inti yang membedakan keuangan syariah dari sistem konvensional. Yang utama adalah larangan riba atau bunga yang dianggap eksploitatif dan tidak adil. Sebagai gantinya, keuangan syariah menekankan bagi hasil yang mendorong transparansi dan keadilan dalam semua transaksi. Kita akan membahas lebih dalam tentang investasi yang diperbolehkan, implikasi etis dari fasilitas kredit modern, dan perdebatan seputar mata uang digital. Dengan mencari ilmu dan bimbingan dari ulama yang berkualitas, kita bisa mengelola keuangan dengan percaya diri sambil tetap berpegang pada iman kita. Investasi penting untuk pertumbuhan keuangan. Bagi umat Muslim, investasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini berarti kita perlu teliti dalam memilih perusahaan dan instrumen investasi agar sesuai dengan hukum syariah. Saham. Investasi saham diperbolehkan jika kegiatan bisnis utama perusahaan halal. Ini butuh riset yang cermat. Hindari perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang dilarang Islam, seperti judi, alkohol, atau produk yang berhubungan dengan babi. Selain itu, perhatikan juga tingkat utang perusahaan. Utang yang berlebihan bisa membuat saham menjadi tidak diperbolehkan. Sukuk. Sering disebut sebagai obligasi syariah. Sukuk menawarkan alternatif yang sesuai syariah untuk obligasi konvensional. Sukuk mewakili kepemilikan aset yang mendasarinya, dan keuntungan didapat dari kinerja aset tersebut. Ini memastikan investasi didukung oleh aset dan menghindari pembayaran bunga tetap yang dilarang dalam Islam. Reksadana syariah. Reksadana mengumpulkan uang dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam portofolio aset syariah yang beragam. Ini cara mudah untuk berinvestasi di pasar syariah sambil tetap berpegang pada prinsip. Pastikan reksadana tersebut diawasi oleh Dewan Syariah yang kredibel. Dengan fokus pada investasi halal, umat Muslim dapat mengembangkan kekayaan secara etis, berkontribusi pada sistem keuangan yang lebih adil. Ingatlah untuk berkonsultasi dengan pakar keuangan syariah yang berkualitas agar investasi Anda sesuai dengan tujuan keuangan dan prinsip agama. Teknologi keuangan modern telah menghadirkan fasilitas kredit baru, seperti pay later dan pinjaman online. Meskipun praktis, kebolehannya dalam Islam perlu dipertimbangkan dengan cermat karena adanya larangan riba. Pay later, layanan ini memungkinkan pembelian dibayar dengan cicilan. Jika layanan mengenakan biaya tetap terlepas dari jadwal pembayaran, itu bisa diperbolehkan. Namun, jika ada biaya tambahan untuk keterlambatan pembayaran, itu termasuk riba dan dilarang. Pinjaman online. Mirip dengan pay later, kebolehan pinjaman online tergantung pada ada tidaknya bunga. Jika platform mengenakan bunga, itu haram. Namun, beberapa platform beroperasi dengan model bagi hasil sehingga diperbolehkan. Larangan riba. Riba atau bunga dilarang keras dalam Islam. Ini dianggap eksploitasi yang tidak adil terhadap mereka yang membutuhkan. Islam mendorong keadilan dan bagi hasil dalam transaksi keuangan, sementara riba menciptakan ketidakseimbangan di mana satu pihak mendapat untung tanpa menanggung risiko. Sebelum menggunakan fasilitas kredit, periksa syarat dan ketentuannya dengan teliti. Pastikan transparansi biaya dan perjanjian tidak melibatkan riba. Pilih lembaga keuangan syariah yang menawarkan alternatif produk kredit konvensional yang sesuai syariah. Revolusi digital telah melahirkan bentuk transaksi baru, sehingga umat Muslim perlu panduan tentang kebolehannya. Belanja online. Belanja online diperbolehkan asalkan barang dan jasa yang dibeli halal. Pastikan platform beroperasi secara etis dan menghindari praktik penipuan.
perbankan online. Menggunakan perbankan online untuk transaksi seperti membayar tagihan dan transfer dana diperbolehkan. Namun, hati-hati dengan fitur yang melibatkan bunga, seperti rekening tabungan berbunga. Dompet digital. Menggunakan dompet digital untuk pembayaran dan transfer uang umumnya diperbolehkan. Namun, jika dompet menawarkan rekening berbunga atau fitur yang terkait dengan kegiatan terlarang, itu menjadi haram. Saat bertransaksi digital, pastikan platform dan layanannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hindari yang terlibat riba, judi, atau kegiatan terlarang lainnya. Kuncinya adalah memanfaatkan kemudahan teknologi sambil tetap menjaga etika keuangan. Bagian 5, seluk-beluk mata uang kripto. Diskusi tentang kebolehannya dalam Islam. Mata uang kripto, mata uang digital yang terdesentralisasi, telah menarik banyak perhatian. Kebolehannya dalam Islam masih diperdebatkan di kalangan ulama. Argumen yang mendukung. Pendukung berpendapat bahwa mata uang kripto bisa dianggap sebagai aset atau komoditas digital. Sifatnya yang terdesentralisasi dan potensinya untuk memfasilitasi perdagangan dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam. Argumen yang menentang. Penentang menyoroti sifat spekulatif mata uang kripto dan potensinya untuk digunakan dalam kegiatan ilegal. Kurangnya nilai intrinsik dan pengawasan regulasi juga menjadi perhatian. Pandangan Islam tentang mata uang kripto masih terus berkembang. Penting untuk mengikuti pendapat dan fatwa terbaru dari ulama tentang hal ini. Sampai ada konsensus yang jelas, disarankan untuk berhati-hati dan mencari bimbingan dari ulama yang terpercaya. Bagian 6, contoh investasi halal dan haram dalam praktik. Untuk memperkuat pemahaman kita, mari kita lihat contoh praktis investasi halal dan haram. Investasi halal, berinvestasi di perusahaan energi surya. Ini sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang pelestarian lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Membeli sukuk yang diterbitkan untuk membiayai pembangunan rumah sakit. Investasi ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan keuntungan secara etis. Investasi haram, berinvestasi di perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol. Ini bertentangan langsung dengan larangan Islam tentang produksi dan konsumsi alkohol. Membeli obligasi konvensional yang membayar bunga tetap. Ini melibatkan riba, yang dilarang keras dalam Islam. Dengan mengevaluasi peluang investasi dengan cermat dan mencari bimbingan ahli, umat muslim dapat membuat keputusan yang tepat sesuai dengan tujuan keuangan dan kewajiban agama. Bagian 7, tips praktis mengelola keuangan secara Islami. Berikut beberapa langkah praktis untuk menyelaraskan keuangan Anda dengan prinsip-prinsip Islam. 1. Buka rekening di bank syariah. Bank syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai syariah, memastikan keuangan Anda dikelola secara etis. 2. Buat anggaran yang memprioritaskan pengeluaran halal. Alokasikan pendapatan Anda dengan bijak. Hindari pengeluaran untuk barang atau kegiatan yang dilarang. 3. Pelajari opsi asuransi syariah. Takaful, alternatif asuransi konvensional, beroperasi dengan model bagi hasil risiko. 4. Berikan zakat secara teratur. Zakat adalah rukun Islam yang fundamental dan menyucikan harta Anda sekaligus bermanfaat bagi yang kurang beruntung. Dengan menerapkan praktik-praktik ini dalam kehidupan sehari-hari, Anda dapat merasakan ketenangan pikiran karena keuangan Anda selaras dengan iman Anda. Bagian 8. Peran lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam mempromosikan keuangan etis. Mereka menawarkan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dan bisnis muslim sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Mulai dari perbankan dan asuransi syariah hingga reksadana dan pembiayaan mikro, lembaga-lembaga ini menyediakan alternatif untuk keuangan konvensional, mendorong inklusi keuangan dan penciptaan kekayaan yang etis. Dengan mendukung lembaga keuangan syariah, kita berkontribusi pada pertumbuhan sistem keuangan yang lebih adil. Bagian 9. Kesimpulan, menuju sistem keuangan yang lebih etis dan adil. Menavigasi dunia keuangan yang kompleks membutuhkan umat muslim untuk menjadi terinformasi dan proaktif. Dengan memahami prinsip-prinsip keuangan syariah, kita dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kita. Dari memilih investasi halal, menghindari riba,
hingga menerapkan praktik keuangan yang etis, setiap langkah yang kita ambil berkontribusi pada sistem keuangan yang lebih adil. Mari kita terus mencari ilmu, mencari bimbingan dari ulama yang berkualitas, dan berusaha mengelola keuangan kita dengan cara yang menyenangkan Allah dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.